Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah pengajian Majelis Taklim Raudhatun Naim yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berada pada Ahad yang ketiga. Jadi ngajinya kita adalah kitab fikih dalam mazhab Syafi'i, yaitu kitab Fathul Mu'in karya Al-Imamul Allamah Zainuddin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari Asy-Syafi'i, yang pada pagi hari ini kita masih membicarakan tentang hal-hal yang diharamkan seputar orang memegang mushaf dan sebagainya. Kitab panjenengan yang berbahasa Indonesia halaman 59, sedangkan ingkang bata basa Jawa juznya juz pertama 105 dulu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan wonten kitab Fathul Mu'in wa yahrumu dan haram tamkinu memberikan kesempatan, memungkinkan, memberikan kelonggaran ghairil mumayyizi kepada anak yang belum tamyiz min nahwi mushafin berupa seputar seperti menyentuh mushaf, membawa mushaf dan sebagainya, walau ba'da ayatin, sekalipun hanya sekedar potongan ayat, sebagian ayat. Nah, kita hentikan di sini. Maksudnya apa? Tentunya kalau di dalam ungkapan hasyiahnya ditambah ay 'alal wali au al-muallimi li alla yantahikahu. Maksudnya haram bagi seorang yang kemudian belum tamyiz. Anak yang belum tamyiz berarti di bawah 6 tahun, di bawah 7 tahun. Pokoknya yang namanya tamyiz itu sudah pernah kita sampaikan, man ya'kulu wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yastanji wahdahu. Seorang anak pada ukuran tertentu, mungkin 7 tahun, 8 tahun, dia sudah bisa makan sendiri. Makan piyambak saged, tidak harus ditulang. Minum dia bisa mengambil sendiri. Kemudian wayastanji wahdahu, kemudian dia pun bisa istinja sendiri,
tidak harus melibatkan ibunya, nah itu namanya tamyiz. Jenengan nggak ada yoga, nggak ada putu kados ngoten iki yang saya sebutkan, berarti tamyiz itu. Jadi wonten putu jenengan maem pun saged piyambak, nginum saged piyambak, istinja dhewe. Nah itu ukurannya tamyiz. Oh, putu kula mboten mangan tok Ustaz piyambak, marung Ustaz. Loh, ya berarti padha mbae ya ngono. Ya, itu. Bayi tamyiz itu Ustaz. Ya. Jadi kalau kemudian lebih daripada itu ya tamyiz. Nah, ini di bawah hadirin. Akalnya belum jalan. Umur 3 tahun, 2 tahun, ya. Lah keharamannya ya bukan pada anaknya, wong belum tamyiz kok. Berarti belum balik. Jadi kata-kata haramnya itu bukan tertuju pada anaknya, tapi wonten hasiyah itu wonten hasiyah i'anatu talibin ay 'alal wali awil muallim. Keharaman itu ditujukan kepada walinya, orang yang mengurusi dia, mungkin anaknya yatim, pamannya, pakdinya, awil muallim, atau memang orang tua kandungnya, bapak ibunya, atau kemudian pengajar Qur'annya, mungkin dia mengajari. Sebab anak seusia 1, 2 tahun, 3 tahun, dengan dia tidak tamyiznya, dia masih belum bisa membedakan ini mushaf yang harus dimuliakan, ini Al-Quran yang harus dijunjung tinggi, dihormati. Dikira pada ambek kemudian ya yang biasa dia buku yang dia lihat, ya koyok komik atau apa diuncal-uncalno, ya lek kopingho. Ya itu. Tapi ini mushaf Al-Quran, tapi nggak nyalono anaknya. Kenapa ada unsur tamkin? Memungkinkan memberikan kesempatan bagi wali, orang tuanya, muallim, pengajarnya, mungkin pengajar pautnya. Kemudian apa? Anak ini kemudian diberikan kesempatan pegang Quran, sama anaknya dilempar. Sing dosa niku gurune. Sing dosa niku walinya. Maka untuk hal-hal begini ya harus hati-hati. Berarti anak cilik ini gak boleh pegang Quran, bukan gitu. Boleh tapi dipandu, boleh tapi kemudian dibersamai. Orang tuanya buka mushaf, ayo nak, iki Fatihah pelan-pelan, ya sama dia. Ya sudah, ya caranya baca, ayo gak boleh begini, ya Quran gak boleh ya. Li'alla yantahikahu, agar supaya dia tidak merusak, menyobek, kemudian melempar. Nah itu, supaya tidak seperti itu. Kalau anaknya sampai terjadi gitu, ya gak dosa, belum tamyiz, belum balik, gak ada dosa. Melakukan perbuatan dosa. Sing dosa wong tuane, sing dosa muallim pengajarnya. Kenapa? Tamkin, memberikan kesempatan, memberikan kelonggaran, ya, memungkinkan dia melakukan sesuatu yang di luar pikiran sehatnya. Ya ren ancen arek cilik. Ya. Jadi ini kemudian yang kemudian menjadi tanggungan kula panjenengan. Loh, berarti anak kecil gak perlu saman urui Quran gak apa-apa, tapi dipandu, dipantau, dibersamai. Ibunya di sebelahnya, gurunya kemudian di sebelahnya. Ayo kalau pegang Quran yang hormat, ayo kalau pegang Quran caranya dengan tangan kanan. Ah, sudah ya ditutup Qurannya, ayo dicium. Ah, sudah taruh di tas, gak boleh tunjau-tunjau. Atau kemudian khawatir gitu, sudah Qurannya taruh sini aja. Nanti kalau mau ngaji diambil lagi. Ya, karena dia mungkin masih umur 4 tahun. Siapa tahu ada yang sudah bisa mulai pelan-pelan baca Quran. Nah, itu. Jadi khawatir kemudian dia tidak mampu begitu. Sing dosa niku wong tuane ya diri. Muallimnya, gurunya ketika tidak perhatian. Nah, niki yang harus kemudian dihati-hati. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Dilanjutkan wonten mriki ya. Wonten hasiahnya ungkapannya gini. Qala al-Qurdi, telah berkata Al-Imam Sulaiman Al-Qurdi. Beliau tokoh ulama yang mengajar di Masjidun Nabawi, tokoh Thariqah Naqsabandiyah, punya kitab Tanwirul Qulub fi muamalati alamil ghuyub, punya kitab Hawashi al-Madaniyah, hasiahnya Minhajul Qawi. Nah, beliau mengatakan gini, qala fil i'abi, telah berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-I'ab. Beliau mengatakan gini, na'am, oh boleh ya. Jadi yuttajahu, diarahkan halu tamkini ghairil mumayyizi minhu lihajati ta'allumihi, diarahkan kebolehan memberikan kesempatan kepada anak yang masih belum tamyiz dikarenakan hajat ta'allumihi, mengajarinya, dengan catatan ini hadirin, idza kana bi hadrati nahwil wali, ketika anak itu berada dibersamai, berada di hadapan sang wali, mungkin orang tuanya, mungkin muallim gurunya, apa? Lil amni min annahu yantahikahu hina idin, supaya karena dengan cara itu aman, ono bapake kok, ada ibunya kok, ya, ada gurunya kok, ya, sehingga kemudian dia aman dari merusak, merobek, melempar mushaf Al-Quran. Anak kecil sih mboten paham. Tapi yang terpenting wali, orang tua, guru, nggak boleh memberikan tamkin, kelonggaran, kesempatan, ya, tanpa didampingi. Kalau mau didampingi ya boleh hadirin, boleh. Niki cepat tuh saat lari niki, usia 4 tahun itu pun lancar Quran nih, mamane ya nih. Ya tapi saya baca, saya bukakan, saya tutupkan, tapi tak taruh sendiri. Dia nggak bisa pegang, khawatir dilempar. Enggak, bukan apa-apa. Berarti zaman kemudian membersamainya. Ya, ini bukan apa-apa. Kalau ngeterakan putu kula, ya, kalau ngeterakan putu kula, iki kula sing bota Quran, mungkin waksul di klub, nggih bukan apa-apa. Ya, sing ngaji putu kula Ustaz nggih, lan jenengan mboten ngaji, pun kula pun ngeten cerdasan, lho gak boleh hadirin. Ya, mbak kudu iso ngaji. Ya, harus bisa ngaji juga. Ya, pun kadung kano kadung. Kano kadung mboten. Selama hayat di kandung badan, belajar Quran, baca Quran, cinta Quran, niku merupakan keharusan bagi kita. Apa malih hadirin? Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beliau Kiai Haji Muhammad Husaini Al-Hafidh Wetan Pasar, beliau cerita ini bisa tato dalam ya, ono cerita ada seorang kakek niku neterakan putune setor tahfidz Quran, hafalan Quran. Jadi dia ngeterno ambek ngenteni no masjid. Pertama ngenteni no warung, ya ngarepe kampung. Ya kula bisi mboten sae. Sing sae niku iktikaf ten masjid. Oh nggih. Akhirnya kemudian dia ngenteni ono setengah jam, kadang-kadang 45 menit. Ya paling banter 1 jam. Wis dia ya meneng ngene. Manten-manten ya beberapa waktu kemudian kok tak delok kok dhek manut, kula bisi malih timbang sampean meneng. Nggih, sampean saged Al-Qur'an lho, saged yai bin Nadhar. Ya saged kula niki bin Nadhar
bil ghaib kados putu kula kados jenengan gurune boten saged ngeten lho. Jenengan kula kei kesempatan saderenge wangsul 10 menit mawon boten akeh-akeh. Ya, jenengan kula kei 10 menit untuk ngapal ngaburong ayat telung ayat jangan setorkan kula. Boten napa-napa ya. Boten napa-napa. Jenengan coba nggih dicoba. Oh nggih. Dicoba deh. Yang tadinya hanya ngenterakan putu, akhirnya kemudian ikut kemudian melok tahfidz dan Yai Husaini. Mantun putune ya kemudian mbahnya niku kumpulan. Dikasih ya ini enak. Ya putune yo besok ya bisa tahfidz Quran, bisa hatam 30 juz, bayi iso nyusul. Akhirnya bener hadirin. Kata Yai kemudian perjuangannya memang lama pelan-pelan. Tapi putu kali mbak di wisuda bareng. Ya barokahnya Al-Quran. Rupanya mbak kemudian terpacu dalam putu ini ngurus semua anak. Mosok mek telung ayat mumpung ketemu Yai. Sak kebetai bisa. Ya, semangat ya. Memang segalanya gitu aja. Ya. Dari diawali kemudian kayak putune ten masjid, kemudian tinteni ten warung, di ngopi, di gedang goreng, ya. Iku mari ngono tak iso ta. Iso jok dhewe ngejak putu. Wong ngene. Sampingku wis zaman. Nek masjid ngono lho. Oh nggih. Kiai nggih. Begitu ikut kemudian masjid nyari putune kok lancar. Masuk gak kepingin doa putu. Lah kula pun sepuh dicoba zaman. Burung ayat telung ayat dicoba jadi. Akhirnya kemudian lebih semangat daripada cucunya, kemudian wisudai bareng. Luar biasa niku yang demikian. Jadi nggak ada di antara kula panjenengan kula pun sepuh ya. Boten saged ngomong apa-apa lho. Wiki kok ngomong tok zaman. Lah niku. Ya. Lek sing ngomong liya iso Ustaz ya. Ngomong cerita macam-macam apa malah cerita teng YouTube malah masalah ijazah palsu, skripsi palsu. Antek-entek iku wae itu iso jadi pikir. Kok ana sing mikir dhewe iki. Jadi sebenarnya masalahnya cuma sekedar sederhana tutuno ijazahmu selesai. Iki mboten gak tak tutuno. Akhirnya kemudian ya hanya satu-satunya di Indonesia ini. Ya, hal begitu ditangani oleh polisi sampai kemudian ya, luar biasa. Ya, itulah Indonesia. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Di sini kemudian ya dilanjutkan katanya di sini wa kitabatuhu dilanjutkan wonten kitab niki wonten hasyiahnya dikatakan wa kitabatuhu ada yang baca bil ujmiyah ada baca bil ajamiyah bil raf'i dengan rafa' ma'tufun ala tamkin jadi wa kitabatuhu ay wa yahrumu kitabatuhu bil ajamiyati. Nah, itu tadi. Ini enggak ada kaitannya dengan anak yang ghairul tamis. Menurut kitab Fathul Mu'in ini, ya, menurut kitab Fathul Mu'in ini, ya, haram menulis mushaf Al-Quran bil ajamiyati dengan bahasa non Arab. Niki versi niki napa niku versinya pengarang Fathul Mu'in. Kan boleh orang berfatwa karena beliau kemudian punya fatwa seperti ini. Ya. Jadi beliau berfatwa seperti itu ya. Jadi untuk kemudian orang kemudian menulis Al-Qur'an dengan bahasa non-Arab itu hukumnya haram. Ya napa Mas? Tulisan Arab itu di Indonesia bukan diterjemahno tadi.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, itu namanya terjemah tafsir. Boten niku. Bismillahirrahmanirrahim ditulis Bismillah. Lah itu menurut kitab Fathul Mu'in boten ansar. Kira-kira alasannya apa, Ustaz? Lafat lahja Arabiyahnya bisa jadi hilang. Dan orang kalau membaca yang begitu itu, berarti dia tidak membaca mushaf yang asli bahasa Arab. Dia membaca sing bahasa Indonesia nih. Nanti pertanyaan kedua, oleh ganjaran enggak? Kata sebagian ulama enggak oleh. Lah niki kula lek tahlil kula waca sing bismillah. Lah ojo niku mboten Quran, Quran sing Arab. Ya, sebab kalau dijar-jarno kados keten iki orang nanti nggak mau belajar. Cukup tulisan Latin wis iso. Akhirnya tulisan Arab sendiri hilang nantinya. Karena inilah letaknya i'jazul Quran, mukjizal Qurannya di tulisan Arab. Aslinya mushaf berbahasa Arab. Kalau mau diterjemahkan secara tafsir, ditambah kata mboten napa-napa. Terjemahan tafsir depan. Ya, yang kemarin dilonsing oleh Kemenak, oleh Menteri Agama, mau diperbaiki, ada yang diperbaiki, ya, ditambahkan pakar-pakar tafsirnya, termasuk Gus Bahauddin, ya, Gus Bah dimasukkan sebagai analisa yang kritis tentang fikih, usul fikihnya, monggo. Tetapi kalau tulisannya bis gitu, ngoten niku, Anda boten baca mushaf. Tulisan ini di sini ada sebagian ulama yang nggak berkenan. Ya itu. Sebab dengan cara itu orang sudah nyaman. Masih tahlil, maca yasin, gak iso aku iso iki. Loh, itu kemudian jembatan penolong jenengan mungkin masih belum lancar, gak apa-apa. Tapi belajar Quran itu kapanpun harus hadirin. Selama hayat di kandung badan. Loh, lah sepuh belajar loh. Jangan lihat orang sepuh kemudian ya, bisa jadi kemudian orang lain itu menganggapnya ya panjenengan yang sepuh baca Quran, datang kaji bagus. Nah, kula monggo saya punya kesempatan ya, kemudian sepuh pun akeh sik belajar seayat rong ayat diulang-ulang karena sepuh mengulangi bolak-balik. Ya, setelah itu kemudian dia Qur'annya dia bawa. Nggak ada orang akan mengatakan tuwek sing ngaji ae. Mboten. Bisa jadi kemudian orang itu akan mengatakan, ya Allah, wis duwe putu, pensiunan, duwe putu akeh, sik kepengin ngaji Quran, hebat dong iki. Lho ngoten hadirin, bisa jadi begitu. Ya, gak mungkin dilokno. Lono sing nilono setan itu. Ya. Karena kebaikan itu. Dan nggak ada kemudian orang kemudian, nah sampai kapan nggak bisa itu? Kapanpun belajar Quran itu sebuah mencukupkan niki mawon susah dengan tulisan Latin. Kalau menurut di sini hukumnya haram. Lah kalau hukumnya haram bisa jadi tidak berbuah pahala tadi. Jadi yang apa itu al-mu'abbadatu bitilawatihi, mushaf itu mu'abbadatu yang dianggap ibadah ketika membacanya, ketika baca mushafnya yang asli loh. Ya, makanya versinya kitab Fathul Mu'in ya, bahwasanya membaca yang seperti itu ya, yang kemudian orang menulis. Lah menulisnya berarti bisa jadi ada yang membacanya. Itu hukumnya adalah haram. Versinya pengarang Fathul Mu'in. Sebab dikhawatirkan orang mencukupkan yang bahasa Latin itu, akhirnya tulisan Arabnya dia nggak perlu belajar. Wis iso aku. Yang kedua, lafaz-lafaznya kadang-kadang nggak pas. Karena dia belajar Fatihah kepada tulisan yang Latin itu, akhirnya dikasih kesempatan ngimami. Suaranya banter hadirin, tapi ono nggak tepai.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim berarti DL di DL ya. Lho kok dololin kok mencolot ngoten. Lah kula ningali DL dololin niku mboten niku sapa Allah ngoten. Oh, ngoten. Wis kadung kula ngimami ten pundi-pundi ngoten waduh blae niki. Anu jenengan ten griya sik mau ten musala sing dekat makmum mawon. Kenapa? Mencukupkan diri. Lek masalah agama boten saged otodidak lho diri. Fasyaikhuhu setan lho itu. Gurunya setan. Kalau masalah agama kula mboten ngaji otodidak oh bahaya. Le ilmu donya jenengan otodidak boleh hadirin. Kula dandani radio ini Ustaz. Kula tambahin iki tambahin. Kanok sing muni Ustaz. Radio rusak niku kula duandani dhewe kanok sing muruki. Terus saged tetep rusak. Lah. Lah ngono lha apa dikandakno aku gitu loh. Nilainya faedah ya apa? Nggih mboten kula nandang rusak gitu loh. Tak kira zaman dandani akhirnya dadi bisa. Enggak nggih tetep rusak kok sik durung nemokno jan pancen otodidak nih. Ya. Orang yang otodidak banyak bisa. Ya, ada orang yang otodidak udah dia bisa. Tapi ilmu dunya mboten napa-napa. Karena belajar otodidak Thomas Alva Edison 1000 kali eksperimen akhirnya menemukan lampu pijar bola pijar niki diawali oleh Thomas Alva Edison. Itu ilmu dunya. Coba Thomas Alva Edison ku muslim ku amal jariah tuh wanjarane kata. Cuman dhek mboten ya kan mboten muslim akhirnya kan amal jariah. Ya coba niku dadi sedekatin jariah gitu. Ya, tapi karena enggak ya wis gitu. Nah, 1000 kali eksperimen akhirnya menemukan lampu pijar. Loh, itu mboten napa-napa namanya otodidak. Dulu wonten di daerah Sedan, daerah Tuban itu salah satu murid kesayangannya Hadratus Syekh Basim Asy'ari, Mbah Kiai Bafadl As-Sanori Tubani. Ya, itu ya memang orangnya sudah jenius kecilnya, sudah melanjutkan ngajinya banyak. Dia ngajinya cuma di Tebuireng 2-3 tahun saja, setelah itu pulang. Ya, bukan sekedar kitab tok, sembarangi yang dia punya rusak dadan TV dari Dewi Saged, sepeda motor dirakit Dewi Saged, kemudian radio dibenakno Dewi Saged. Ya memang orangnya jenius. Ya moco kitab waduh hadirin gak mandek-mandek ngewes utawi iku pun terus niku Mbak Yai Bafadl sak ngarang kitab barang. Ya, dia sempat ngarang banyak kitab. Hanya saja ketika terjadi banjir kena pondoknya sebagian kitab kinyut. Ya, jadi terkenal Mbak Yai Bafadl. Nah, kalau seperti itu ya ilmu dunya mboten napa-napa. Lah ilmu akhirat ojo otodidak niku wau. Harus talaqi bisyekh, ngaji dan guru berhadapan-hadapan. Nggih sesekali online saat ini mboten napa-napa. Tapi kapan? Sebab lek ngaji datang ngajenge Al-Maghfurlah Yai Basori, lafaz makharijul hurufi jelas. Di hadapan Al-Maghfurlah Ki Ahmad Damanhuri Jagalan, lafaz-lafaznya jelas niku ngaji. Ya, kalau cuma YouTube benar salah gak semerap sebab gak dibenakno. Nggih, kalau sudah ada dasarnya boleh-boleh saja, tapi tetap ngaji di hadapan guru itu ya penting ini. Ya, penting yang demikian itu. Dan di akhir zaman kadang-kadang ngoten itu pun boten diperhatikan. Ya, sampai terakhir yang viral guru didenda wali muridnya 25 juta. Ya, itu anak guru ngaji bareng.
Ya, 25 juta ngedol omah niku. Ya nih. Jadi tetapi memang ada perbedaan pendapat. Dan ketika menulis mushaf dengan tulisan ajamiyah itu memang ada beda pendapat. Dan ini pernah dibahas-masilkan sampai tingkat nasional. Semuanya mengatakan nggak boleh, satu mengatakan boleh. Yang mengatakan boleh demi orang mau belajar dan nanti kemudian sebagai jembatan dia belajar Quran, ya namanya Kiai Haji Turaihan Al-Ajuri. Disebut dengan ungkapan Tajus Syaraf yang biasa membuat menara, yang membuat almanak Menara Kudus. Memang alim alama, tapi beliau punya alasan sendiri. Ya, tetapi umumnya ulama seperti ungkapan Fathul Mu'in. Nah, dados jenengan wonten tingali tulisan Yasin wonten tulis Indonesia itu mungkin buat yang latihan saja. Tapi jenengan usahakan pakai yang bahasa Arab ditingalisin bahasa Arab. Jangan oleh ganjaran. 83 ayat sing diwaca kemudian sing Indonesia tok. Ya kurang hadirin ganjaran. Ya itu. Ya, si oleh ganjaran, yo oleh ganjaran ngrungokno wong maca Yasin, ya masih dapat. Kalau dia baca, karena yang dibaca bukan langsung Arabnya, ya ajamiyah tulisannya. Ya itu tadi, kadang-kadang tulisan ya makharijul hurufnya tidak sesuai dengan ungkapan Indonesia kecuali dinajikan di hadapan guru. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dilanjutkan di sini. Di sini dikatakan hadirin wonten hasyiahnya, saya bacakan aja. Pengarang Sayyid Bakri Syato mengatakan di sini, wa ra'aitu fi fatawal 'allamah Ibnu Hajar. Saya sempat melihat keterangan di dalam kitab Fatawa Kubra karangan Al-Imam Al-Allamah Ibnu Hajar, annahu bahwasanya beliau itu su'ilah, Ibnu Hajar pernah ditanya, hal yahrumu kitabatul Qur'anil Karim bil ajamiyati ka qiraatihi. Apakah haram menulis Al-Qur'an dengan bahasa ajam non Arab? Seperti juga membacanya, apakah begitu? Dalam ungkapan fatwa kubronya, fa'ajaba rahimahullahu biqauli, maka kemudian Imam Ibnu Hajar itu menjawab dengan ucapan begini, qadiyatu ma fil majmu' anil ashabi at-tahrimu. Ya, permasalahan apa yang sama dalam kitab Majmu' itu dari keputusan dari yang didapatkan dari kitab Majmu' Syarah Muhadzab dari ulama Syafi'iyah anil ashabu Syafi'i, dari murid-muridnya Imam Syafi'i, keputusannya adalah at-tahrimu, diharamkan. Wa dzalika li'annahu qala, yang demikian itu, yang hal itu dikarenakan beliau mengucap, wa amma ma nukila an Salmana, sedangkan apa yang dinukil dari Salman radhiyallahu anhu, Salman Al-Farisi, sahabatnya Nabi, anna qauman minal Farsi, bahwasanya ada sekelompok orang-orang Persia itu, sa'aluhu, mereka itu bertanya kepada Salman, ya, an yaktuba lahum syai'an minal Qur'an. Mereka meminta kepada Salman agar Salman itu menuliskan untuk mereka sebagian ayat Al-Qur'an. Fakataba lahum fatihatal kitabi bil farisiyati, maka Salman kemudian menuliskan untuk mereka, ya,
Fatihah, apa itu surat Al-Fatihah, tapi menggunakan bahasa Persia. Bahasa Persia ini tulisannya kaya Arab, tapi riki hadir, tapi itu bahasanya sudah tulisannya ngoten, tapi bacaannya pun boten Arab. Kados pekon iki. Kalau pekon boten napa-napa itu aja, hanya tulisan mawon. Fa ajaba anhu ashabuna bi annahu kataba tafsir al-Fatihah la haqiqatah, la haqiqatah. Loh, lah itu Salman kok boleh nulis surat Al-Fatihah dengan bahasa Persia? Dijawab oleh ulama Syafi'i, yang ditulis Salman itu bukan surat Fatihahnya, tafsirannya seperti itu. Tafsir terjemahnya bahasa Persia seperti itu. Loh, kalau seperti itu ya boleh hadirin. Wong itu menafsirkan ayat, menafsirkan surat Fatihah. Karena dia sudah tahu Fatihah itu, mestinya dia sudah tahu tafsirannya. Yang saya dengar dari Nabi, ayat pertama kurang lebih ini, tambahnya itu namanya, yang ditulis Salman itu tafsir surat Al-Fatihah. Maka tafsir surat Al-Fatihah pakai bahasa Indonesia, bahasa kemudian Jawa, Al-Ibris, kemudian Tajul Muslimin, Mbak Misbah Zainul Mustafa Banggilan Tuban, atau kemudian Al-Iqlilnya Mbak Misbah, atau kemudian yang lain pakai bahasa Jawa, kemudian bahasa Indonesia, ya boten napa-napa didung tafsir. Yang enggak boleh itu adalah bismillah, huruf-huruf Qur'annya dibahasakan ajam kata Indonesia. Nek tafsir kemudian diperjelas boten napa-napa. Paham ya ini? Nah, rupanya kok gak ada suara gitu. Nah, kemudian di sini dikatakan, ya, termasuk kemudian bahasanya adalah diharamkan itu, ya, haram juga di apa? Wa wad'u nahwi dirhamin, meletakkan, ya, meletakkan semacam uang dirham fi maktubihi, ya, di sesuatu yang ditulisnya. Saya baca dulu. Wa ilmin syar'iyyin, dan ilmu syar'i. Termasuk juga ada uang dirham fi maktubihi, yang ditulisi di dirham itu dengan ungkapan ayat Quran, atau ilmu syar'i yang dia sedang ditulis itu ada ayat Quran. Loh, maksudnya yang apa? Termasuk hukumnya haram. Dirham zaman dulu, kalau ngomong dirham itu mesti uang mata uang yang terbuat dari perak. Kalau dinar itu mata uang yang terbuat dari emas. Nah, dirham itu zaman dahulu pemerintahan Islam, ada dirham itu untuk menunjukkan ini yang membuat khalifah, ini yang membuat Amirul Mukminin. Maka dirhamnya ditulisi Qul huwallahu ahad. Ada di tulisannya begitu. Dinar juga begitu, untuk menunjukkan ini mata uang Islam zaman itu. Sebab ada dinar dan dirham juga, tapi yang bukan Islam, jadi ditulisi ala mereka supaya ini merupakan produknya apa itu Amirul Mukminin, kemudian ditulisi, ya mungkin ada gambar orangnya, ya kemudian ditulisi Qul huwallahu ahad. Oh, pemerintahan Islam, ya begitu itu. Ya, ini menjadi catatan kita. Ya. Jadi dirham wa dinar. Tapi kata Syekh Bajuri, wonten Hasyiah Bajuri itu, ayo kita lihat lafaz dirham dan dinar itu pada akhirnya. Ojo ndelok dirhi tapi ndelok ham. Dirham, ham niku sumpek hadirin. Duwe-duwe akeh ya sumpek DKI, belas gak duwe-duwe kita bahas sumpek hadirin. Ternyata dirham itu ada dan tidak tetap menyebabkan ham sumpeknya seseorang.
Lah dinar, aja ndelok dine, nare lho, nar yaiku rokok itu katanya gitu. Niki pendapat bawon hadirin, pendapat mawon. Ya, lha ono wis kadung nggo dhuwit apa dikek mboten usah jenengan betok, engko tambah bingung kalau sampean ya niki. Nah, kembali ke ada dirham itu tulisannya Qulhuwallahu ahad. Nah, itu kan ada tulisan itu juga nggak boleh diuncal-uncal no sak kenake. Ya, jadi karena itu ada tulisannya, ya dia meletakkannya pun juga kudu hati-hati. Apa? Ada tulisan mushaf Al-Qur'annya sekalipun satu ayat. Ya, jadi kalau memang itu ada penggunaan tulisannya itu ya jangan. Ya, karena apa? Itu ayat Quran. Ya, jadi ini yang harus hati-hati. Terus kalau digunakan untuk kemudian transaksi jual beli, ya nggak apa-apa, jadi wong itu tanda mawon. Tapi karena di situ ada ayat Qur'annya, peletakannya hati-hati. Termasuk ilmu syar'i, ya kemudian pas ngaji di kitab, di situ juga ada ayat-ayat Qur'annya. Ya ngaji kitab, ya katakan Fathul Qorib, di situ ada ayat Qur'annya disebutkan loh. Berarti itu ada mushafnya, ya nggak boleh diuncal-uncal. Ya kudu kemudian harus dimuliakan. Ngoten maksudnya. Ini maksudnya seperti itu. Paham ya hadirin? Saya kira cukup hadirin waktunya supaya masih cukup untuk tanya jawab panjenengan. Diakhiri dari wa ilmin syar'i. Ngaji ini bukan sakit banyak nih. Udah pelan-pelan. Ya, kita beri kesempatan Bapak Ibu Ustaz mau tanya Ustaz? Ya, atau yang lain Bapak dulu mau tanya, ada? Ustaz jangan jauh. Boleh Bapak-bapak yang mau tanya, ada? Monggo. Nggak ada. Ustaz mau tanya? Oh iya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya menyisipkan uang. Iya, iya. Beliau bertanya, kalau kemudian ya menyisipkan uang, ya disisipkan di mushaf Al-Quran, gimana Ustaz? Ya, ini hadirin. Secara umum, kalau kita yakin uang yang kita pegang itu adalah suci, ya nggih mboten napa-napa. Ya. Tapi karena jarang Quran diwaca, bingung duit tak nondi. Loro buka lebih ya iki. Tapi dengan catatan kita ini menyisipkan begitu nggak apa-apa. Dengan catatan, tapi ada catatannya, kita yakin apa itu uang yang kita sisipkan itu suci, mungkin kelihatan baru, tidak ada bekas-bekas najis. Kan kadang-kadang lenok pasar kemudian logo jujuku langsung kayak nyusui. Kemudian lagi ya bekasnya darah karena dodolan itu ngedeket tiga. Cek ngitung enak. Ya saja ini kan banyu iki ono getis padha ae. Ya siapa tahu. Ya, orang dodolan apalagi sing pembeli buahnya, aku Mas dhisikno Mas, ya aku Mas. Ya siapa tahu begitu akhirnya kemudian sak kenai. Atau dia karena dia juga mencel-mencel iki tangannya mutanaji sampai nyusui, ya biasanya nih orang tertentu dia tidak kemudian tidak menggunakan uang untuk sholatnya dan sebagainya. Lek jenengan yakin suci saat ini, rupanya si anyar metu toko bank, ya nggak apa-apa. Anda kemudian sisipkan, Anda kesak ketika sholat. Tapi lek ragu, taruh hadirin di tas, di mana jaket yang kira-kira panjenengan kemudian ya sholat kemudian nggak terganggu. Ojo duit malah didekek nang ngarep mau mabrung hadirin. Ya bingung ngobrol apa lanjut sholat. Allah. Ya. Begitu terus datang mabrung ya Allah. Ora dicak mbek ari cilik dijogomu kok. Oh salatipun mboten khusyuk. Niki contoh mawon. Tetapi kalau kurang lebihnya kemudian napa niku kok
rasa menurut kita mboten suci, jangan. Yang baik gimana? Mboten usah, cari yang lain. Maksud kula kalau kayak ini gak kena tuyul saat yang Yasin insyaallah tuyul berarti. Ya, kalau tuyul sing ngasih ya berarti, tapi lek putu ya bisa lo. Ya. Ya gak berarti ya, jadi putune gak hafal Yasin. Allah. Nah, jadi jawabannya nih kok. Monggo malih sing tanglet masih ada? Sampun nggih, ibu-ibu nggih. Melalui buka dulu perempuan berjamaah dengan orang yang kondisinya sakit betul sebenarnya kesehatan itu agak kurang. Kadang-kadang ada luka, ada luka, seperti salah bohong pada ternyata digaramkan. Maka menikah kita menyatakan kok tetap awal kita ini mengharapkan atau bersih kalau yang berjalan kalau kami bila ke musola atau ke masjid membawa anak kecil yang belum bisa itu anaknya itu tadi kadang orang tua itu sholat kadang orang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pun, nggih, saya jawab. Untuk yang pertama, kalau kemudian orang yang kemudian ngimami tadi mungkin bahasanya sakit dan sebagainya, tetapi menurut fikih dia masih layak jadi imam, hanya kemudian bolak-balik kelalen, ya diingatkan dengan bahasa mengingatkannya. Perempuan pakai tepuk tangan sebelah begitu. Loh, Ustaz, kalau bertepuk plek bangun dia diam. Saya ingatkan lagi diam. Kalau dia diingatkan tidak bisa dan bablas mawon hanya kemudian 4 rakaat mek 3 kemudian salam, berarti imamnya mboten tepat. Kalau imamnya tidak tepat, makmum cuma mufarokoh, sudah bisa dari sang imam. Kenapa? Wis dilingno gak kena. Mungkin keyakinannya dia 4, itu urusan dia. Tapi saya yang di belakangnya hitungnya telu. Ya, hitungnya telu. Jadi oleh karena itu ya bagi makmumnya mboten sah. Lek mboten sah dilingno gak kena mufarokoh. Maksudnya mufarokoh itu makmum tetap dapat pahala karena mengawalina nawaitunya jamaah. Tapi faktanya imamnya tidak tepat, itu urusan kedua. Tapi nawaitu jamaahnya tidak dihilangkan oleh Allah, tetap ganjaran. Hanya imamnya seperti itu, dia mufarokoh. Akhirnya kemudian imam lanjut salam, dia melanjutkan syarakat. Wis karena hubungannya. Tapi niat dia tetap dengan dapat fadilah jamaah. Seperti ini kira orang yang masbuk, dia dapat 2 rakaat, ya itu tetap dikatakan jamaah yang seperti itu. Nah ini, jadi diingatkan kalau mboten saged mufarokoh. Kemudian yang kedua, kalau ada anak kecil ini tadi yang belum khitan, berarti kalau ada anak kecil belum khitan itu bahasa fikihnya hamilun najasah, anak yang masih bawa najis. Kalau sekedar didekati, ya Ustadz Ujang, Bang Taufik, kemudian didekati anak kecil ini, mungkin tamis 7 tahun, 8 tahun belum, tapi belum khitan. Kalau sekedar didekati, kemudian satu saf dengan mboten napa-napa. Sing bermasalah, loh kakinya bersentuhan, saya diudii. Kalau sekedar itu mboten napa-napa, karena anaknya ya ngudiknya skalanya itu ya dia dianggap suci. Sing najis karena dia bawa najis di dalam itu. Tapi begitu kemudian dia napa digandoli arek cilik niki, berarti koyok dia digandoli wong gawa najis ya melok najis.
tapi tidak langsung, ya napa ditaruh ada. Termasuk nih kalau orang tuanya bawa anak kecil, anaknya kemudian orang tuanya tasyahud, anaknya kemudian duduk. Nek mboten napa-napa langsung ditekek, dia lanjutkan sholat. Di dalam fikih itu safinatun najah, lek kena najis, najisnya masih bisa dilemparkan, ya. Niki kemudian tidak ada sisanya. Nah itu hukum sholatnya sah. Sama dengan terbuka auratnya segera ditutup. Itu sholatnya lanjut. Begitu kena najis, najisnya kok kering, dilempar langsung keluar, ya sah sholatnya. Begitu kemudian duduk tasyahud, kemudian anaknya atau putunya langsung duduk, pokoknya jangan gerakan 3 kali berturut-turut, ditegak. Nah, ojo diuncalno lah, ini putu loh itu, ya. Kok diuncalno sih Mbak putih najis kayak itu lho, boten ngoten lho. Tetep dianu ya. Lho, ngapunten Ustaz, niku diceritanya Kanjeng Nabi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ada yang perempuan Sayyidina Umamah. Itu malah kemudian gandoli Kanjeng Nabi, sujud itu Sayyidina Hasan itu terus sehingga Nabi sujudnya lama apa? Ada cucu saya Hasan atau kadang-kadang Husain, saya kalau mau bangun seakan dai. Begitu dia turun, melorot kemudian ngalih, Nabi baru bangun. Nah itu apakah kemudian tidak batal sholatnya Nabi loh? Sayyidina Hasan itu usia 7 hari khitan. Lah putu kita kan 7 tahun belum. Waduh Ustaz, kalau khitan kecil 7 hari. Dan Dr. Mustafa Sahab, dan Gus Yusuf, kemudian khitan kecil 3 bulan, 4 bulan, alamat kena bubuan Ustaz. Lah iku apa marah? Lain ya. Ini wis bola-balik kakek buwe gak iso balik. Ya boleh ngono. Ya. Kanjeng Nabi niku Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu 7 hari hadisnya niku wonten. Melakukan akikah sak khitannya, memberi nama juga itu 7 hari setelah kelahiran. Nah niku ngoten aja. Jadi kalau ada cucunya, anaknya kemudian ya dia tasyahud awal, tasyahud akhir kemudian duduk, ya boten napa-napa, digeser mawon, dia lanjut sholat. Ngoten tadi. Ojo dikipatno lah Din, arek cilik lho niku. Ya, jadi kemudian ditekek ya, ditekek kemudian lanjut sholat. Ngoten. Lek Kanjeng Nabi mboten ngoten lho, sebab Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain pun khitan. Berarti suci terus dia itu. Nah, niki contoh niki. Ibu-ibu ada yang mau masih tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada makmum yang sholatnya itu katanya yang agar imamnya. Tapi kalau di dalam organisasi, kalau ada anggota yang keliru atau yang salah, katanya imam itu kok ketuanya. Tolong dijelaskan Pak Ustaz. Nggih. Di dalam sholat berjamaah itu kalau kemudian imamnya kurang khusyuk, bisa ditambah oleh makmumnya yang khusyuk. Kalau kemudian di dalam dalam jamaah itu imamnya katakanlah makmum gak khusyuk, imam gak, pokoknya saling menutupi. Akhirnya sholat jamaah itu mudah diterima oleh Allah. Untuk membuktikan kepada panjenengan, lebih-lebih bapak-bapak niki, ya, bahwa jamaah itu sangat penting. Untuk mudah kita diterima salat itu solusinya jamaah. Nah kemudian dikiaskan kemudian kepada organisasi. Niki kiasnya kias fasid, buatan cecek kan, buatan tepat. Jadi lek organisasi salah sinanggung kok ketuanya. Lah memang ketuanya itu ya dia harusnya orang yang ngerti. Ya. Jadi kalau kemudian ada organisasi itu kemudian salah, ada kesalahan kemudian ya bukti bahwasanya dia bertanggung jawab, jadi dia tidak bisa menertibkan anak buahnya.
ya memang biasanya memang komandannya, ketuanya kemudian, karena saya tidak bisa menertibkan anak buah saya kemudian tidak mampu menertibkan anggota saya mundur dari ketua ini. Nah, memang begitu. Karena ada ungkapan hadis Sayyidul Qaum Khadimuhum. Pemimpin kaum itu ya pembantunya. Nah, kalau kemudian dia tidak bisa membantu anak buahnya, ya mundur. Ini berarti memang tidak cocok yang demikian itu. Nah, tapi itu kalau dikiaskan pada sholat jamaah, ya memang boten saged. Ya, tapi itulah yang benar seperti itu. Sampun, cukup nih, sampun ibu-ibu. Ya, saya baca ini ada tulisan yang ditanyakan. Untuk tulisan ayat, tulisan salam, basmalah di kotak makan tahlil berkat, disarankan tidak ditulis. Bagaimana dengan foto? Biasanya di peringatan 40 hari. Ngeten hadirin. Ya, maksudnya baik supaya ada nuansa Islami. Tetapi kalau menulisi ayat seperti itu diingatkan. Di sini ada tulisan lafzul jalalah, asmanipun Kanjeng Nabi, mohon diletakkan yang mulia. Lalu itu kotak jajan, kemudian kotak sego berkat ditempatkan di mulia, tak gak dipangan-pangan Ustaz. Ya, lebih bagus jangan hadirin. Ya, mboten usah. Mboten usah. Khawatir kalau yang tidak paham dipangan diuncalno nang tempat sampah. Iku sing dosa coba. Ya yang tahu gitu. Ya, dia mungkin nggak tahu. Yang tahu boleh mulai dari yang membuat, yang mengadakan, nanti malah berbuat dosa. Mboten. Ya maksudnya ada nuansa keislaman. Tetapi ngoten itu termasuk undangan. Iki ono peringatan ini dan sebagainya diingatkan. Wis dilingno kemudian gak diwaca, ya bukan salah yang membuat, salah yang tidak perhatian. Itu. Niki. Jadi kudu hati-hati. Lah iso mboten usah. Di foto, yo foto kan ya tetap ono gambare. Ya padha ae ya sama saja. Ya begitu itu. Ya. Jadi saya nggak tulis, saya tak foto loh. Padha ae sama dengan kula mboten ndamel Ajinomoto, saya ndamel miwon sami mawon. Ya. Kula mboten miwon kok sasa sama saja. Ya. Sami iki umpamane niki. Ya. Bagaimana hukum sholat orang yang lupa bahwa dirinya sedang hadas besar? Ingatnya mungkin besok dia ragu-ragu. Ya. Jadi orang kemudian sholat, ya, kemudian besoknya, loh ya Allah, kok wingi mek wudhu doh aku duwe kondisi junub, ya langsung berangkat wudhu, langsung subuhan. Selama mek adan to gak sampai ngimami, ya apa ya? Wes kalau baru ingatnya kemudian, ya langsung mandi besar. Setelah mandi besar yang kemarin dipotong, selesai deh. Ya. Kemudian ditanyakan, "Iku imam Ustaz?" Engkon. Ya. Kalau yang ternyata dia imam, lah kalau dia imam, ya wajibnya bagi para makmum melihat imamnya ya sah din. Antara wong junub enggak ya podo. Ya. Ya imam makmumnya ya lihatnya sah, wong biasa yang ngimami beliau. Soal kemudian punya masalah dia junub, itu kan bainahu wa bainallah, urusan dia. Maka terus bagaimana Ustaz? Bagi dia, maka yang pasti dia harus mengqadai. Kemudian wajibkah diumumkan? Sebagian ulama mengatakan monggo. Sing gak krungu pengumuman, ya gak salah, menyata makmumnya yakin imam isa kok. Ya. Yang saya umumkan bisa jadi belum ada yang sudah panjenengan sudah mengumumkan, ya bahasanya kemudian nggak harus panjenengan. Ya, ngapunten nggih, kalau wingi imamnya melaporkan salat mboten sah, mboten mawon. Ya, mohon ya panjenengan yang kemarin ikut salat untuk mengqadai. Pun selesai. Dan orang yang diberitahukan itu ya sudah, oh ya wis tak qadai.
Apa wingi junub ta? Ojo tak dawa-dawa. Ojo didawakno apa. Cek wis ngaku salah bahwa wong wis kepepet tembok itu ojo tambah kemudian ditaleni dijulekno. Wis salah, aku salah jan. Wis ngaku salah, ojo tambah. Apa junub, Pak? Apa sih tas anu awet boten usah ditambah-tambah ya dhewe cah. Yo anjene manten anyar terus sapa? Oh. Terus apa? Apa manten tuwek kanok sing padha ae ya dhewe. Padha ae. Ya, oh nggih pun anjene lali menungso. Nggih, wis ngoten mawon. Enggak usah didawakno. Ya niki saya kira cukup niki ya. Bismillahirrahmanirrahim.